Shalom, selamat datang di podcast Youth. Jadi kita setiap hari Sabtunya, jadi bagi teman-teman yang mungkin sering dengerin kita atau mungkin yang rindu, ayo mau join silakan, yuk join, komen, share, lalu ajak komunitas kalian untuk mendengarkan kita juga di sini. Dan kita percaya sama-sama kita diberkati. Kalau misalkan ada kesaksian dari sharing-sharing kita, boleh juga ya. Jadi berbagilah untuk kita, untuk yang mendengarkan juga kita sama-sama diberkati, dan banyak orang juga diberkati dengan mendengar kesaksian kita. Kita juga akan baca nanti komen-komennya dan kita akan balas-balas juga gitu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mau dengerin kita ada di Spotify, kita ada di Noise, kita juga ada di Anchor, kita juga ada di YouTube. Jadi sama-sama yuk dukung kita untuk membesarkan, memenangkan banyak jiwa. Oke, itu aja openingnya. Oke, dan pastinya nggak sendirian di sini, ada Koyos. Shalom Koyos. Oke, kita ketemu lagi kok. Dengan kemarin beberapa episode kita membahas komunitas kok. Dan kayaknya kita hari ini ngobrol-ngobrol santai aja kok ya. Enaknya ngobrolnya apa nih kok? Gimana kok sibukannya, gimana? Tadi persekutuan gimana kok? Ya, tadi kebetulan ada 2 persekutuan. Oh, ada 2 hari ini. Kalau Kamis memang biasanya saya ada 2 persekutuan di sekolah. Satu memang SMP, satu lagi SMK. SMP Budi kok. Iya. Oh, oke, nggak apa-apa lah ya, kita sebutin aja ya SMK-nya. Iya, SMK Setia Bakti pastinya. Bagi teman-teman yang mendengarkan juga, ayo sama-sama kalian yang punya komunitas, yang rindu. Sebenarnya di tempat Koko melayani juga, kalau ada sekolah-sekolah yang butuh pelayanan juga bisa kan ya kok ya? Boleh. Koyo standby itu ya kok? Iya. Kita sama-sama aja saling melayani. Oke, berarti yang pertama itu Budi jam berapa? Jam 3:30. Oh, 3:30. Kalau Setia Bakti kan jam 5 sampai setengah 6 ya. Jam 5. Oke. Nah, kalau misalkan ada yang pagi gimana tuh kok? Bisa nggak? Pokoknya kita bisa atur. Wih, bisa diatur waktunya ya. Nanti Tapi kayaknya nggak mungkin juga. Apanya? Harus sekolah kan mereka. Oke. Banyak kan sih rata-rata ya pulang sekolah. Kan biasanya kan kalau ada yang sekolah siang kok. Oh iya. Ya bisa jadi sih ya, kalau misalkan memang dia mau ya sekolah siang. Dan kemarin juga ada beberapa teman yang rindu juga kampus Budi sih kok. Dia lagi nyari tempat buat apa namanya persekutuan. Terus juga kalau memang terus juga ada komunitas si Suwandi kenal kok. Ya pernah itu namanya apa namanya Come and Go, dia juga butuh sih tempat. Jadi teman-teman gini, kita di apa namanya di gereja, kita ada gereja yang bisa dipakai untuk komunitas juga. Kalau misalkan kalian memang kalian mau butuh tempat, bisa pakai sini ya kok ya. Termasuk Seed Indonesia juga di sini kan kok. Seed Indonesia ya. Oke, wah kayaknya emang gereja ini dipakai buat banyak komunitas ya kok ya. Ya kita lihat-lihat atur-atur waktunya aja sih sebenarnya. Supaya nggak bentrok juga dengan kegiatan di luar. Iya, ya paling nanti kita akan coba sesuaikan. Bagi teman-teman semuanya yang punya komunitas yang rindu butuh tempat, ayo kita bisa fasilitasi. Jadi nanti kontak ke kita akan kasih kontaknya. Oke, hari ini kita mau coba bahas santai kok tentang kasih mula-mula. Jadi hari-hari ini aku pribadi pun lagi dapetin tentang kasih mula-mula gitu. Apalagi sekarang permulaan yang mungkin biasanya ada anak sekolah atau mungkin yang baru masuk kerja atau dia baru menikah. Jadi sesuatu yang baru lah kok gitu. Bahkan udah yang lama udah terbiasa dengan hal-hal ya rutinitas mereka sampai hilang kasih mula-mulanya tuh. Ya, emang sih saya perhatiin ya, memang ketika terjadi perubahan itu dan itu kadang mempengaruhi kerohanian mereka gitu. Yeah. Misalnya waktu sekolahnya rajin gitu, udah lulus sekolah kok beda gitu. Iya. Dan itu memang keadaan yang terjadi hari-hari ini sih. Saya juga melihat hal itu
itu. Dan saya sebenarnya bersyukur sih adalah komunitas-komunitas gitu ya, Iya. yang tetap jalan, dan itu sangat membantu sekali buat mereka, supaya mereka tetap jaga api, mereka tetap jaga kerohanian mereka gitu. Karena memang firman Tuhan juga katakan bahwa keadaan akhir zaman ini kasih sebagian orang itu menjadi dingin. Iya. Dan kita berharap memang itu bukan kita yang dimaksud gitu, kasih dingin. Jadi memang faktanya kita melihat ada banyak anak-anak muda juga ya, yang dulu kita lihat melayani Tuhan antusias gitu, Iya. sungguh-sungguh, tapi hari-hari ini justru hidup mereka kembali kepada dunia. Bahkan kondisi mereka itu apa ya, membuat mereka itu kayak kehilangan kasih mula-mula tuh kok. Wah, dulu saya sebelum merit tuh pelayanan sekolah sama kampus wah kencar banget tuh karena kagak diatur kan. Setelah merit ya hilang tuh, ya mungkin mengurangi sedikit lah kok gitu untuk pelayanan. Makanya pas kerja sibuk pun waduh pelayanan kok Koyos minta tolong deh pegang setia bakti, makanya itu aja nggak kepegang tuh kok. Itu juga termasuk kan kehilangan kasih mula-mula gitu kok. Ya fakta itu memang nggak bisa kita pungkiri ya, tetapi bukan berarti ketika kita tadinya belum merit terus jadi merit, bukan berarti akhirnya kita nggak melayani sama sekali juga. Oh iya, Memang betul. Kita harus bisa atur waktu aja. Begini juga apa? Mungkin kita selama ini berpikir bahwa orang yang kehilangan kasih mula-mula itu adalah hanya orang yang tadinya ke gereja terus nggak ke gereja. Tadi yang melayani terus sekarang nggak melayani tuh. Kita pikir wah ini kehilangan kasih mula-mula. Sebetulnya nggak juga. Oke. Saya mau bacain beberapa ayat di dalam Wahyu pasal yang kedua. Oke, Ini tentang jemaat di Efesus. Ya. Ayatnya bilang kayak gini, yang ayat 4 nih sampai 5, ayat ini pasti sering kita baca. Ya. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Oh, ini udah familiar banget ya kok ya. Ya, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ini ayat ini kan bicara tentang jemaat di Efesus. Ya. Jemaat di Efesus itu bukan jemaat yang males. Di ayat-ayat sebelumnya, ayat 2 pun katakan kayak gini, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunan. Mereka jemaat yang berjerih payah buat Tuhan, mereka jemaat yang tekun buat Tuhan. Artinya gini, itu bukanlah jemaat yang tadinya ke gereja terus nggak ke gereja. Mereka tetap kerja, mereka tetap melayani, tapi ada sesuatu yang hilang, yaitu kasih mereka yang semula. Dan saya mau kasih tahu buat semua kita yang harus menyadari bahwa kejatuhan kita yang paling dalam itu bukan ketika kita membunuh, bukan ketika kita berzina, bukan ketika kita mencuri, tapi kejatuhan kita yang paling dalam adalah ketika kita kehilangan kasih yang semula. Ya. Karena ketika kita kehilangan kasih itu, maka kita akan kembali hidup di dalam dunia, akan kembali hidup di dalam dosa. Jadi masalahnya tuh ayat yang ke-5 tadi bilang, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi kejatuhan kita yang paling dalam adalah ketika kita kehilangan kasih yang semula. Kalau saya boleh gambarin gini tuh, kehilangan kasih yang semula ini. Kalau pertama kita ikut Tuhan, kita punya tujuan, kita punya fokus. Mungkin kita mau mengasihi Tuhan, gitu ya. Kita mau mengasihi Tuhan dengan pelayanan kita, dengan kesetiaan kita beribadah. Jadi arahnya awalnya langkah kita tujuannya jelas kan? Tapi ketika berjalannya waktu, akhirnya tujuan kita mulai melenceng. Bukan berarti kita jadi diem sebetulnya. Kita mungkin tetap berjalan, tapi tujuannya yang melenceng, nggak lagi kepada Tuhan. Nah, itu yang hari-hari ini ya, selain daripada teman-teman yang mungkin udah ninggalin gereja, gitu, nggak lagi pelayanan, kita juga harus waspada terhadap kondisi kerohanian kita yang secara dilihat orang kita masih aktif di gereja sih. Oke, seru nih kayaknya. Maksudnya bukan cuma orang yang dia itu nggak ke gereja lagi ya kok ya, tapi di dalam gereja pun bisa jadi
kasih mereka mula-mulanya. kehilangan kasih yang semula. Nah, itu seru tuh, seru. Ketika awal pelayanan mereka fokus kepada Tuhan. Tapi di dalam perjalanan pelayanan mereka mulai menyimpang tujuan. Iya. Mungkin buat diri sendiri, mungkin buat ya sekedar karena dia hobi kayak gitu ya. Iya. Jadi mulai menyimpang. Ke gereja itu hobi dia. Ya demen musik gitu. Oh iya, daripada di rumah musik gitu ya. daripada di rumah nggak ada acara gitu, ke gereja. Awalnya sih buat Tuhan, Iya. tapi berjalan waktu mulai nyimpang nih tujuannya. Tapi tetap dia pelayanan. Tapi persoalannya hatinya udah beda, tujuannya udah beda, motivasinya udah beda. Saya pikir itu namanya kehilangan kasih yang semula. Waduh, berat ya kok ya. Parah nggak sih kok dalam arti kalau misalkan kadang kan ada manusia tuh yang nggak sadar gitu kok kalau kasih mulanya tuh hilang. Bahkan Gen Z sekarang nih kok, sorry tuh saya harus ngomong, anak-anak yang kayak di sekolah ya mungkin mereka yang sekolah ya maksudnya yang level sekolah, yang kuliah, kadang mereka nggak sadar sih kalau kasih mula yang mereka miliki yang sebelumnya itu hilang kayak gitu aja. Iya. Seharusnya orang yang paling bisa ngerasain harusnya diri sendiri. Kalau dulu saya melayani rasanya gimana, feel-nya gimana. Kalau dulu hati sayanya gimana, ya sekarang gimana? Gitu. Terus bangkitinnya gimana lagi tuh kok supaya semangat lagi, berapi-api lagi? Yang pertama, kita harus ingat bahwa Tuhan itu tetap mengasihi kita. Karena penerimaan itu adalah jalan terbaik ketika kita jatuh. Ketika kita jatuh, ketika kita lemah, ketika kita sadar kita kehilangan kasih kita yang semula sama Tuhan, kesadaran bahwa Tuhan tetap mengasihi kita itu akan jadi sesuatu yang bisa menguatkan kita sebetulnya. Yang pertama. Yang kedua, kita butuh yang namanya komunitas. Seperti beberapa episode podcast kita yang lalu ya. Iya. Komunitas itu penting banget untuk dapat saling menjaga, saling mensupport gitu ya, saling mendukung. Makanya dikatakan yang kuat hendaklah menopang yang lemah gitu. Dan juga teman-teman yang mungkin ngalamin hari-hari ini kok kayaknya kasihnya kok beda ya sama Tuhan ya. Kalau dulu melayani Tuhan tuh benar-benar ya serius, sungguh-sungguh, antusias, ibadah pun semangat gitu ya. Tapi hari-hari ini kok jadi kayak ngomong enggak, ibadah pun enggak fokus. Ketika firman Tuhan, ketika pujian penyembahan pun enggak fokus. Teman-teman yang ngerasain itu, saya sangat sarankan untuk kalian terbuka, jujur dengan keadaan kalian, berbicara dengan pemimpin. Mungkin kalau di komsel dengan ketua komsel, kok saya hatinya kok sekarang kayak gini gitu sama Tuhan, atau mungkin dengan gembala, pokoknya dengan para pemimpin lah. Saya bisa sharing gitu. Karena kalau coba sendiri itu agak sulit, agak berat. Kita butuh orang lain. Butuh orang lain yang membangkitkan lagi ya kok ya semangat, yang mengingatkan ya. Yang mengingatkan kita, itu sangat kita butuhkan. Tapi ada beberapa orang juga yang mungkin kadang kan yang namanya cerita tuh pengennya sama temen aja gitu kok. Sama pemimpin tuh malu kok. Apalagi kalau tahu borok-boroknya kita. Gitu tuh kok. Yang kadang mungkin ya agak sulit. Nah, kadang kalau misalkan kita cerita sama temen, ya udahlah, gua juga sama kayak gitu. Lu udah gak usah. Itu persoalan ya. Makanya teman-teman kalau mau kita cerita, kita mau sharing tentang keadaan kita dalam hal ini dalam hal rohani ya misalnya, carilah memang ya kalau teman-teman tapi yang kita tahu memang kerohaniannya juga bagus. Iya betul. Jadi kita bisa dapat support gitu. Jangan malah yang sebaliknya gitu. Ya, kita akan dapat jawaban yang tadi Anton bilang. Iya. Kalau pada buat pemimpin, pertanyaan pernyataan tadi itu ya harusnya jadi mikir lah kita juga. Jadi pemimpin itu bagaimana kita bisa membangun satu keadaan, satu situasi, kondisi di mana orang-orang yang Tuhan taruh di bawah kepemimpinan kita itu nggak canggung, nggak takut buat ngomong sama kita. Gitu. Iya. Makanya penting komunitas, kan biasanya kan ya itu yang tadi saya bilang canggungnya itu kalau di gereja lokal ya kok ya. Apalagi kalau misalkan kita datang ke gereja tuh cuma ibadah doang. Ya nggak mungkin kan, pasti ngobrol-ngobrol, cerita-cerita sama gembala atau pengerja gitu. Karena pengerja atau gembala juga udah sibuk, ya kita sebagai jemaat ya cuma ibadah doang gitu. Makanya pentingnya komunitas. Saya juga rekomendasiin sih bagi teman-teman semuanya yang ayo
yang mungkin kok gimana nih udah lulus mau cari komunitas, masih bisa. Sebenarnya kalau misalkan kalian mau balik lagi ke komunitas sekolah di mana kalian pernah beribadah, ya is okay ya kok. Nggak ada masalah kan. Bisa juga sharing juga ya, berbagi pengalaman. Bisa jadi pemurid, bisa jadi mentor. Iya gitu. Dan kita juga dibangun juga kan kok ya, bukan dalam arti kita datang kucuk-kucuk butuh didoain, tapi bisa membangun juga. Ketika kita melayani orang, bukan cuma orang yang kita layani yang terbangun, tapi ketika kita melayani seseorang, Tuhan pun sedang membangun kita sebetulnya. Iya. Ya, jadi inilah keadaan yang terjadi memang saya lihat hari-hari ini. Entah saya kurang tahu kalau di tempat lain ya, tapi yang saya lihat, yang saya kenal, memang ada banyak anak-anak muda yang hari-hari ini mungkin tetap ada di gereja. Mereka tetap melayani, tapi rohnya gitu ya, itu udah nggak nyala-nyala lah. Semangatnya udah mulai kendor. Dan walaupun ada, sekali lagi tetap ada dalam gereja, tetap melayani Tuhan, tetapi hatinya udah beda. Iya. Berarti bukan jadi satu patokan kita sibuk di luar, kita nggak sibuk di gereja, itu artinya kasih mula-mulanya nggak ada kok. Nggak kayak gitu ya kan? Ya. Oke, bisa dikategorikan juga orang yang ada di gereja malah bisa aja Badannya doang. Hatinya jauh loh, kita bilang Iya. Mulutnya bisa memuji Tuhan, hatinya jauh. Iya. Karena rutinitas ya kok ya. Nah, jatuhnya akhirnya ke rutinitas. Pelayanan tanpa kasih itu rutinitas. Iya. Dan kalau yang kayak gini itu gampang banget loh dilihatnya. Kelihatan ya. Ketika kita melayani rutinitas, bukan tanpa kasih, itu berarti kita melayani dengan diri kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Dan tahu sendiri manusia mandirinya kayak apa. Iya. Egois. Ketika kita melayani nggak dihargai, kita akan marah. Ketika kita melayani ada 1-2 masalah terjadi dengan rekan pelayanan, kita juga ribut. Itu pelayanan yang didasari karena rutinitas, bukan karena kasih. Iya. Kalau karena kasih, otomatis kita tidak akan pernah tersinggung. Karena toh fokus kita adalah kita melayani Tuhan, bukan melayani diri sendiri. Kita sedang berusaha menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan diri sendiri. Iya. Jadi ketika kita kehilangan kasih yang mula-mula, pelayanan kita, ibadah kita, ke gereja kita itu menjadi sebuah rutinitas aja. Koko pernah nggak ngalamin kasih mula-mulanya hilang gitu kok? Terus apa yang kok Yos lakuin gitu? Oke. Setiap kita pasti pernah ngalamin itu. Iya. Termasuk saya juga gitu pernah ngalamin. Itu cuma masalahnya saya menyadari itu. Nah itu tuh kok orang yang sadar itu yang jarang. Iya, makanya teman-teman terus nyadari ketika dulu pertama kita itu hatinya kayak apa sama Tuhan, sekarang apa gitu. Saya pikir kita semua harus berani jujur lah sama Tuhan. Saya udah gak kayak dulu nih gitu. Saya udah kehilangan sesuatu dalam diri saya buat Tuhan gitu. Jadi saya nyadarin itu gitu. Kok kayaknya pelayanan saya kok kayak rutinitas, dan akhirnya jatuhnya karena rutinitas ya capek sendiri, kesal sendiri gitu ya. Iya. Itu karena rutinitas, bukan karena kasih. Kalau kita melayani dengan kasih, saya rasa kita tidak akan pernah ngalamin itu. Walaupun secara fisik lelah, tapi sukacita itu ada karena kasih itu. Dan ketika saya mengalami hal itu, saya menyadari, saya mengakui Tuhan, saya kehilangan sesuatu sama Tuhan gitu. Dan ya tadi kita udah bahas sebetulnya, yang penting jangan ninggalin komunitas. Ketika kita ada terus di komunitas, saya terus ada di komunitas, maka ada support, ada dukungan. Bahkan saya bisa terbangun ketika mendengar orang lain bersaksi. Ketika ada teman-teman yang bersaksi, ketika mereka mengalami kondisi itu dan mereka mampu melewati itu dan bangkit, saya pribadi terbangun. Masa kita mau kayak gini terus gitu kok. Dan minta dukungan doa sama pemimpin Koko juga. Nggak jadi masalah. Koko juga pernah tuh kayak gitu kok. Jangan takut, jangan malu lah untuk kita didoakan gitu. Berarti kita lemah gitu, tapi kita harus jujur mengakui ketika kita mengalami satu kondisi yang mungkin nggak ideal buat kita gitu. Nggak mau, kita harus minta dukungan orang, minta bantuan. Wah keren banget. Berarti teman-teman bukan
orang-orang yang nggak pelayanan aja ya kok ya. Maksudnya Koyos juga pernah ngalamin gitu, dan aku juga sendiri pun pernah mengalami hal seperti itu gitu. Dan pada saat kasih mula-mula hilang ya memang kadang aku sendiri sih sebagai pribadi yang menyemangati gitu. Pas bangun tidur, pas mau berangkat kerja, ayo semangat lagi. Karena banyak orang yang membutuhkan kita kok. Iya, itu salah satu itu juga. Ketika kita menyadari bahwa ada banyak orang yang memang Tuhan percayakan untuk kita layani. Iya, Karena iya. gini, ketika pemimpin itu goyah, saya nggak bisa bayangin bagaimana yang di bawah. Wah, itu udah kayak apa ya? Rule-nya ya kok ya. Kalau udah atas goyang, ya udah bawahnya pasti berantakan. Kita para pemimpin ini timbal balik sih ya. Timbal Para balik. pemimpin juga terus kuat di dalam Tuhan, bisa melayani, dan juga buat teman-teman jangan lupa berdoa. Kata Alkitab bilang berdoa buat para pemimpin kita. Wah, itu juga penting Berdoa buat para memerisai ya. pengurus gitu. Karena ya kita juga ditopang sama kalian gitu dengan doa-doa kalian. Wah, kita harapannya teman-teman yang dengar yuk sama-sama kita bangkit lagi, ayo timbulin kasih mula-mula. Jangan sungkan untuk kalian itu minta didoakan. Untuk teman-teman juga yang mungkin yang mau kesaksian, kan kalau misalkan kalian komen nih anonimus ya, kalian bisa sharing apapun yang kalian mau gitu. Silakan ya teman-teman ya. Jadi jangan sungkan, kita akan bantu dalam doa. Jadi setiap komen-komen yang ada di podcast kita, ada di YouTube kita bakal bantu dalam doa walaupun kita nggak secara langsung face to face untuk mendoakannya. Wah, keren banget Koyos, spontan tapi asik ngobrolnya. Saya tambahin dikit Bang. Oke, Kalau siap. seandainya ada kita bertanya mungkin apa artinya kita kembali kepada kasih yang semula itu, sederhana gini, artinya kita mengembalikan fokus kita, Ya. tujuan hati kita kembali kepada tujuan utama kita, yaitu mengasihi Tuhan. Kembali kepada tujuan kita yaitu Tuhan sendiri gitu. Iya. Jadi yang kehilangan kasih mula-mula adalah orang yang tujuannya udah mulai berbelok, bukan lagi ke Tuhan, mungkin ke diri sendiri buat kesenangan. Kalau kita balikin lagi kepada kasih yang semula, artinya mari yuk kita kembalikan tujuan kita, fokus kita kembali kepada Tuhan dalam melayani, dalam ibadah, dalam praise and worship, dalam apapun juga. Biarlah tujuan kita, fokus kita adalah Tuhan. Itulah namanya hidup di dalam kasih yang mula-mula. Amin. Jadi kasih mulanya tuh nggak habis-habis banget ya kok ya, langsung dicas lagi gitu ya, biar kasih mula-mula kita terus penuh teman-teman. Oke, itu aja Koyos. Ya, semoga apa yang kita bicarakan hari ini, sekali kalau ada teman-teman yang sedang ngalamin ini, jangan malu untuk sharing cerita sama pemimpinmu, minta dukungan doa, datang ke pasti komunitas. kalian harus jujur dengan kondisi kalian. Gitu. Kalau memang kalian butuh topangan, kan juga harus berani jujur gitu. Minta dipuasain kok, bisa juga tuh ya kok ya. Oke, itu aja Koyos untuk podcast kita hari ini. Thank you banget, dan kita berdoa, kita doain juga untuk teman-teman yang sedang dengerin podcast ini. Ya. Bapak, kami bersyukur buat apa yang kami bicarakan hari ini Tuhan. Kami tahu hati Tuhan tetap ada buat kami. Ya. Bahkan ketika kami tidak setia, Tuhan tetap setia terhadap kami. Amin. Mari ampuni hari ini yang dimana kami, mungkin ada di antara kami yang berjalan, bahkan kami melayani Tuhan tanpa kasih kepada Tuhan. Ya. Mungkin hanya rutinitas saja yang kami kerjakan. Kami hanya melakukan bagian kami yang terjadwal saja Tuhan. Ya. Tapi tidak ada kasih di dalamnya. Dan kami menyadari hal itu sangat melelahkan, sangat menyakitkan buat setiap kami. Malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kami bahwa kami harus kembali kepada kasih yang semula. Karena kehilangan kasih yang semula, firman Tuhan katakan bahwa ini adalah kejatuhan kami yang paling dalam. Mari ajar kami untuk kembali Tuhan, berfokus kepada Tuhan, untuk kembali mengarahkan tujuan dan hati kami hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih buat malam hari, buat apa yang kami bicarakan hari ini. Kami berdoa buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini, yang hatinya hari-hari ini mulai lemah, hatinya mulai tawar. Tuhan tolong mereka, ingatkan mereka akan kasih-Mu yang luar biasa buat hidup mereka. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang takut akan Tuhan.
pertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat, yang akan menolong mereka untuk kembali bangkit Tuhan. Amin. Kami juga berdoa buat para pemimpin yang ada. Beri kami kepekaan, beri kami hati yang memiliki belas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Amin. Agar kami bisa memberikan hati kami, memberikan hidup kami, waktu, pikiran, tenaga kami, untuk kami dapat melayani mereka Tuhan. Amin. Terima kasih buat semuanya yang Tuhan berikan buat hidup kami. Kami memberkati siapa para pendengar podcast ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Thank you Koyos buat malam hari ini. Thank you buat teman-teman semuanya yang dengerin. Tuhan Yesus memberkati.